Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang topik kaya lewat jalan tol. Sahabat-sahabat sekalian, di antara kita mungkin kalau kita jalan, ada yang jalan kaki ya, ada jalan kaki, ada mungkin naik kereta ya, sepeda ya, ada mungkin di antara kita naik kereta motor atau Honda ya, ada mungkin di antara kita naik mobil, bahkan ada lebih cepat lagi nanti, apa itu lewat pesawat atau bahkan jet. Jadi topik kita ini insya Allah kita akan membahas nanti kecepatan ya, kecepatan kita dalam mencapai impian, kecepatan kita dalam mencapai kekayaan, kecepatan kita dalam mencapai harta dan kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua tetap semangat, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kekayaan, Allah berikan prestasi, Allah berikan kehebatan bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang topik kaya lewat jalan tol. Sahabat-sahabat sekalian, di antara kita mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini ada proses tujuan berjalan ya. Kalau kita mungkin punya impian, ada beberapa kategori ya. Ada mungkin orang itu dia berjalan ya, berjalan kaki, mengejar tujuan. Ada mungkin di antara kita ada mungkin seperti naik sepeda lah ya, mendayung-dayung ya, dayung 1, dayung 2, dayung 3. Ada mungkin di antara kita mungkin naik mobil ya, mobilnya agak cepat sedikit di antara kereta dengan jalan. Ada mungkin di antara kita mungkin naik pesawat, wah kencang itu ya, zup ya, dalam mungkin sekiranya dikejar mungkin 20 jam atau 3 hari 4 hari dikejar dalam beberapa jam. Karena itu kalau pesawat ada lebih cepat lagi, jet zup gitu kan, cepat itu, bahkan hitungan menit sudah sampai. Sahabat-sahabat sekalian, pada topik ini kita mengkaji bagaimana sebenarnya kecepatan kita dalam mengejar kekayaan ya, atau kaya lewat jalan tol. Apa artinya? Kalau sahabat-sahabat semua mengamalkan yang ini, mengistiqomahkan ini, mendawamkan ini, saya yakin nanti kawan-kawan semua nanti atau sahabat-sahabat semua lebih cepat itu ya. Kalau sahabat-sahabat mungkin hanya tamat SD, nanti akan mengalahkan sarjana yang tidak mengamalkan ini ya, Kalau sahabat-sahabat mungkin pengusaha kecil akan mengalahkan pengusaha sedang nanti yang tidak mengamalkan ini. Kalau sahabat-sahabat mungkin butuh waktu mengejar impian, mengejar hajat, mengejar kebutuhan sahabat-sahabat semua, kalau mungkin 10 tahun bisa mungkin 2 tahun, bahkan bisa mungkin 1 tahun, bahkan bisa mungkin 6 bulan. Itu kalau mengejar impian. Kalau mungkin di antara sahabat-sahabat mungkin ini pengusaha kecil, kalau sahabat-sahabat mengamalkan ini maka bisa nanti mengalahkan pengusaha besar. Karena apa? Karena sahabat-sahabat mengamalkan topik ini, yaitu kaya lewat jalan tol. Sahabat-sahabat sekalian, apakah topiknya itu? Ini topiknya ya, kita bahas. Yang pertama adalah sholat wajib ya. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau mau kencang, mau cepat, mau istilahnya seperti jet, maka pertama jaga sholat wajibnya. Apa kata Allah, Nabi itu as-salatu imaruddin, salat itu merupakan tiangnya agama. Kalau saya bahasakan dalam bahasa lain, salatu imarul haya, salat itu merupakan tiangnya kehidupan. Kalau kita jaga salatnya, maka Allah jaga kehidupan kita. Apa artinya? Kalau kita perbaiki salat kita, insya Allah akan perbaiki kehidupan kita. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Allah akan berikan hajat-hajat kita. Karena apa? Karena kita menjaga salat. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, ini sholat ini harus dijaga ya. Kalau bisa saran saya ini, biar kencang ini, 10 menit sebelum masuk waktu sudah siap-siap. Anggaplah nanti misalnya sholat zuhur itu jam 12, ya jam 12 kurang 10 sudah siap-siap. Kalau misalnya asar itu jam 3 kurang 10 itu sudah siap-siap. Artinya apa? 10 menit sebelum masuk sholat itu kita jaga. Supaya apa? Supaya kencang ini ya, kita jaga. Kalau bisa nanti kita kerjakan kita kerjakan 5 waktu, qobliyah ba'diyah. Salat wajib 5 waktu dan kerjakan dengan qobliyah ba'diyah. Apa kata Nabi? Siapa saja yang menjaga, mengistiqomahkan salat 5 waktu, maka tidak akan mungkin miskin, ya kan? La yusibu faqra fid dunya. Tidak akan miskin di dunia. Karena apa?
karena dia menjaga sholat gaib. Sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh saya analogikan nanti, kita akan berjumpa dengan Allah ini ya. Kalau mungkin di antara sahabat-sahabat mungkin ingin bertemu, ingin datang, kalau mungkin di antara sahabat-sahabat mungkin ingin menjumpai camat, maka mungkin sahabat-sahabat akan lebih siap itu ya, lebih siap, lebih rapi, lebih wangi. Biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum menjumpai camat kita sudah standby. Karena apa? Karena kita menghargai dia, karena kita anggap dia orang hebat, karena kita anggap dia orang berpengaruh. Itu kalau camat. Belum lagi bupati mungkin lebih siap itu ya. Belum lagi mungkin nanti gubernur ya, belum siap. Apalagi jumpa presiden. Ya, kalau mungkin Pak Presiden kita jumpa dengan kita mau siap-siap. Mungkin 2 hari, 3 hari sebelum datang beliau itu sudah kita sambut. Itu sekelas presiden. Bagaimana Allah dengan kekayaannya ya. Dunia ini kan hanya satu dari miliaran ya. Miliaran bentuk-bentuk yang lain seperti bintang ya. Bintang, bulan, planet itu satu dari miliaran. Bayangkan, itu Allah yang punya. Kita jumpa dengan Allah, makanya harus siap, harus serius buat pakaiannya agak wangi ya, pakaiannya wangi, serius waktunya, tepat waktunya supaya nanti Allah berikan kecepatan kepada sahabat-sahabat sekalian. Makanya saya sampaikan ini, kalau bisa 10 menit sebelum masuk sholat waktu sudah standby menjemput Allah atau menemui Allah atau berhadapan dengan Allah atau meeting dengan Allah, supaya apa? Supaya ada kecepatan. Kalaupun mungkin kalau bagi laki-laki saya sarankan berjamaah ya, berjamaah kalau laki-laki. Kalau bagi perempuan ini ya tepat waktu minimal, tepat waktu ya, itu pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sudah nanti sholat wajib nanti, ini pondasi pertama ini ya, pondasi pertama. Yang kedua, sholat tahajud ini ya. Kalau kita lihat ulama-ulama amalan-amalan para nabi itu bangun malam. Ya, bangun malam ya. Ada Adam, Idris, Nuh, Solih, Ibrahim sampai Noah itu bangun malam. Cuman bagaimana caranya kan berbeda-beda. Kalau kita lihat para ulama kita itu orang-orang hebat pada masa-masa dulu, bahkan pada masa-masa sekarang itu mereka itu bangun malam untuk apa? Beribadah, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Wah, kalau bisa bangun ya. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, ibadah yang bisa menaikkan karir, mengencangkan seperti jet, seperti pesawat, itu sholat tahajud. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, kata Allah. Kamu tidak akan tahu apa saja yang Allah berikan kepada kamu karena kamu mengamalkan tahajud. Maka nanti akan keajaiban. Makanya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat ini seperti jet ini ya. Makanya kaya lewat jalan tol. Kalau Anda mengamalkan tahajud, kalau Anda nanti hanya tamat SD akan mengalahkan orang-orang yang dokter bahkan sama sekali yang tidak mengamalkan, ya, yang tidak mengamalkan. Karena apa? Karena kehebatan ini. Karena apa? Karena itu kan kata Allah itu kan dalam hadis qudsi itu kalau 3 malam itu Allah turun ke dunia. Apa kata Allah? Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Pada sepertiga malam itu ya. Jadi kalau bisa dijaga ya. Kalau mungkin belum bisa bangun jam 2, jam 3, bangunlah setengah jam sebelum subuh. Kalau khawatir juga cepat tidur ya. Jam 8 itu tidur, habis isya tidur, nanti bangunlah jam 11. Laksanakan sholat tahajud. Berapa Ustaz? Kalau bisa 8 rakaat. 8 rakaat hari ini, 8 rakaat besok, 8 rakaat pekan depan, 8 rakaat nanti sampai tahun depan, sampai 2 tahun depan, sampai nanti 10 tahun depan. Nanti akan hebat itu, akan hebat. Karena apa? Karena tahajud, istiqomah, dawamkan. Yang kedua adalah tahajud. Yang ketiga sahabat-sahabat sekalian itu duha. Jadi kalau kita gabung tadi, tahajud itu kan menaikkan karir, duha ini mengkayakan. Jadi kalau bisa duha ini sahabat-sahabat sekalian ini, istiqomahkan ini ya. Apa kata Nabi itu? Irka' li 4 raka'atin fi awwalin nahar aqfika akhiru. Salatlah untuk kata Allah 4 rakaat di pagi hari, maka aku akan cukupkan rezekimu di sore hari. Apa artinya? Siapa saja yang salat duha 4 rakaat, maka mustahil dia miskin. Allah kayakan dia. Itu kan 4 rakaat. Kalau saran saya 8 rakaat, karena kan kecepatan ini ya. Kita kan topiknya kan kaya lewat jalan tol cepat itu, zup. 8 rakaat harus dijaga ya, dijaga. Di kantong saya banyak pengusaha besar ya, pengusaha besar, orang-orang besar. Karena apa? Karena mereka duha.
ya, karena mereka duha, kehebatan duha. Yang ketiga itu duha. Kalau bisa dawamkan berapa rakaat? 8 rakaat. Karena apa? Karena kan kayak lewat jalan tol. Kalau hanya 4 ya bisa juga lah ya. Ibarat misalnya naik kendaraan itu kan naik mobil lah ya. Tidak naik pesawat kan. Karena berbeda 2 dengan 8 kalau bisa ya. Yang keempat itu adalah sedekah. Sedekah ya. Sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan pertama, kalau bisa istiqomahkan sedekah di pagi hari atau sedekah subuh. Karena apa? Karena ada 2 doa. Pertama doanya Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang berbuat kebaikan pada pagi-pagi hari. Jadi sebelum kita beraktivitas kita sudah bersedekah. Sebelum beraktivitas sudah bersedekah. Amalkan. Bahkan ada doa malaikat ya. Doa satu malaikat, ya Allah, Allahumma a'timum bikon khalafa, ya kan? Artinya apa? Doa pertama itu malaikat mendoakan kita supaya apa? Supaya kita kaya, berkah berlimpah. Yang lain supaya kita itu celaka, bahkan supaya habis harta kita. Maka 2 pilihan didoakan oleh para malaikat. Maka sahabat-sahabat sekalian, pertama usahakan istiqomahkan sholat di pagi, sedekah di pagi hari ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau mau hebat agak besar sedikit ya. Kalau mungkin 2.000 naik kali 5.000. Kalau mungkin 5.000 buat 10.000. Tabur itu ya. Tabur atau tebar. Nah, ya. Itu kan sedekah subuh. Kalau bisa nanti kencangkan nanti sedekahnya ya, sedekah bulanan atau sedekah ketika gajian atau sedekah ketika mendapat penghasilan. Berapa persen Ustaz? Kalau bisa jangan tanggung-tanggung ya. Ya, minimal 30% lah atau 20%. 20% ya. Gaji 1 juta itu belah itu 20%, 200.000 sedekahkan ke orang, atau belah 30% ya. Kalau gajian 1 juta, 300.000 sedekahkan, baik orang tua, baik saudara-saudara, baik anak yatim, baik masjid, bagi-bagi aja ya. Supaya apa? Supaya hebat, supaya nanti membuat pengaruh. Karena apa? Karena sahabat-sahabat mengamalkan ini. Apa kata Sayyidina Ali? Pancinglah semua dengan sedekah. Bahkan kata hadis Nabi itu tidak akan berkurang. Harta yang disedekahkan bahkan dia bertambah. Bal yazdad. Bertambah. Karena apa? Karena seban. Saran saya begitu ya. Sedekah di pagi hari. Nanti kalau misalnya gajian nanti, maka bersedekah dalam skala besar 20%. Kalau bisa sekali ya. Sapa kepada sahabat-sahabat semua, baik orang yang miskin, yang antara duit, bahkan orang yang pengusaha sedang, bahkan pengusaha besar. Itu kalau bisa sekali itu nolkan itu untungnya ya. Bulan depan berpenghasilan 20 juta, nolkan sekali. Supaya apa? Supaya seperti jet, zup. Ini kan topiknya kan kaya lewat jalan tol. Artinya apa? Tidak biasa bagi orang. Kita buat biasa bagi kita ya. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah doa. Ini kan sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menjaga sholat wajib itu dengan qobliyah ba'diyah. Kita jaga, kita sambut Allah. Kita istiqomahkan lagi tahajud itu, bangun malam, kejar Allah. Yang ketiga lagi kita duha itu, supaya apa? Supaya kaya. Yang keempat itu kita bersedekah supaya apa? Supaya mendapat keberkahan, berlimpah, supaya ada kehebatan. Terakhir berdoa. Maka saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, berdoalah dalam skala besar. Perlu kita contoh itu ya, doanya Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ghfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Wa hab li mulkan, berikanlah kepadaku kekayaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada satupun yang lebih kaya dariku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Apa artinya? Perlu kita contoh seperti Nabi Sulaiman. Kehebatan dia berdoa. Apa doa beliau? Dia berdoa minta kekayaan yang tidak ada seorang pun yang lebih kaya daripada beliau. Sampai kapan? Sampai nanti umur dunia ini hancur, kiamat. Maka perlu kita doa. Maka saya sapa sahabat-sahabat semua, berdoalah dengan besar, jangan malu ya Allah ya. Bahkan Allah minta kepada kita ya. Makanya doanya besar. Misalnya begini ya. Kalau berdoa itu jangan begini, ya Allah, kasih saya duit ya Allah 1 juta, jangan, kecil kali. Ya Allah, kasih saya duit ya Allah 1 miliar. Nah, itu kalau minta duit ya. Kalau minta usaha nanti, ya Allah buat saya, ya Allah punya omset 1 juta, jangan 1 juta ya. Doa aja besar. Omset 1 miliar, omset 3 miliar, itu baru
baru omset. Minta rumah, jangan minta ya Allah berikan ya Allah perumahan tipe 36 100 juta, kecil kali ya. Doa aja, ya Allah kaya saya Allah, bentuk bangunan saya ya Allah 5 miliar. Artinya apa? Doanya besar-besar. Karena apa? Karena kita berdoa kepada yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kaya. Karena apa? Karena Allah lah ya. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang bertanya kepada aku Muhammad, katakan saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya pasti akan mengabulkan doa-doa yang berdoa kepada saya. Falyastajibuli, maka hendaklah ia melaksanakan perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakin kepada aku. Dua ya. Laksanakan perintahnya dan kita yakin. Kita laksanakan ini. Yang 5 ini pondasi nih. Pondasi pertama, pondasi kedua, pondasi ketiga, pondasi keempat, pondasi kelima. Dan kita yakin kepada Allah. Allah lah yang bisa merubah keadaan kita. Allah lah yang buat kita dari orang miskin menjadi kaya. Allah lah yang merubah usaha kita dari usaha kecil dari usaha besar. Allah lah nanti yang merubah profesi kita jadi orang biasa menjadi orang hebat. Karir kita meningkat karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu deh harus kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita yakini bahwa Allah lah yang merubah keadaan kita. Maka yang kelima ini doanya besar-besar. Kalau mungkin nanti punya anak, jangan doanya biar jadi anak guru TK, jangan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anak saya menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan nanti menjadi apa? Menjadi ulama tingkat nasional. Nah, itu dia. Atau ulama dunia. Kalau mungkin kalau kita punya laki-laki, kalau mau jadi polisi jangan polisi biasa. Ya, Kapolda lah ya. Kapolda atau mungkin Kapolri, nggak apa-apa, doa. Kalaupun nanti Allah tak kabulkan di dunia, maka insya Allah nanti semua doa-doa kita nanti akan Allah kabulkan di hari yaumul kiamah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi ya, kata Nabi itu nanti di hari yaumul kiamah itu ada beberapa kelompok yang bingung bertanya kepada Allah, ya Allah ini pahala apa nih yang besar nih Allah? Itu kan ya? Ya Allah, pahala apa ini ya Allah? Kata-kata kelompok ini kepada Allah. Apa kata Allah? Ini dulu doamu di dunia yang belum saya kabulkan, maka saya berikan sekarang. Artinya apa? Doa sahabat-sahabat tadi yang besar, yang hebat tadi itu, kalaupun Allah tak kabulkan di dunia, maka insya Allah nanti Allah kabulkan di hari yaumul kiamah. Makanya saya sahabat-sahabat semua, kalau mengamalkan ini, yang topik yang ini kan, kaya lewat jalan tol ini bukan cuma kaya dunia nanti ya. Nanti akan kaya di hari yaumul kiamah juga. Karena apa? Karena kehebatannya. Seperti sahabat-sahabat semua, yuk amalkan ya, amalkan, istiqomahkan. Kalau bisa 40 hari dulu ya. Usahakan ini, amalan ini 40 hari, jangan putus dulu. Kalau sahabat-sahabat semua bisa mengamalkan 40 hari tak putus, nanti saya yakin nanti 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nanti itu biasa saja ya. Biasa saja, bahkan nanti akan nanti mendapat keajaiban. Maka usahakan dulu 30 hari atau 40 hari, jangan putus. Supaya apa? Supaya nanti biasa. Karena belum terbiasa ya sebenarnya, karena belum terbiasa ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, inilah satu topik yang kita bahas tentang kaya lewat jalan tol. Insyaallah nanti saya berdoakan kepada sahabat-sahabat semua, Allah berikan hidayah, keistiqomahan mendawamkan surat ini. Kalaupun Allah balas nanti impian sahabat-sahabat semua belum seberapa, Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, kemampuan kepada sahabat-sahabat semua, dan mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat semua Allah berikan kehebatan, keajaiban, prestasi karena sahabat-sahabat semua mengamalkan topik ini, yaitu topik tentang kaya lewat jalan tol. Oke sahabat-sahabat sekalian, inilah mungkin topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Jangan lupa ya, channel kita di subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengamalkan.